Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar materi fisika kelas 10. Materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang besaran dan pengukuran, di mana topik yang akan kita bahas adalah yang pertama itu dimensi, yang kedua notasi ilmiah, dan yang ketiga angka penting. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang besaran dan satuan, di mana besaran itu dibagi menjadi dua ya, berdasarkan satuannya ya, besaran pokok dan besaran turunan, dan dibagi dua berdasarkan arah, besaran scalar dan besaran vektor. Terus kita juga belajar tentang satuan ya, di mana satuan itu ada nanti yang dinamakan satuan internasional. Nah, kita telah bahas itu di pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang akan kita bahas adalah yang pertama sekali dimensi. Langsung saja kita mulai ya. Oke, di sini dikatakan bahwa dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Jadi nanti kita akan melihat ya, suatu besaran itu disusun dari besaran-besaran pokok gitu ya. Contohnya nanti gaya gitu ya, energi, usaha, dan lain-lain. Kalau minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita belajar bahwa besaran itu, besaran pokok itu memiliki satuan. Ternyata juga dia memiliki dimensi. Oke, di sini ada massa ya. Massa itu dimensinya M besar ya. Massa itu dimensinya M besar. Terus panjang, panjang itu dimensinya L. Terus ada waktu, waktu itu dimensinya T ya. Terus ada suhu, suhu itu dimensinya theta. Arus listrik dimensinya I besar ya. Jumlah zat dimensinya N besar. Intensitas cahaya dimensinya J. Oke, sesungguhnya apa sih tujuan kita atau mengapa kita perlu belajar dimensi atau apa manfaat kita belajar dimensi? Sebenarnya ada tiga ya. Yang pertama itu, manfaat dari belajar dimensi dalam fisika adalah atau antara lain. Yang pertama, membuktikan dua besaran fisika setara atau tidak ya. Membuktikan dua besaran fisika setara atau tidak. Contohnya nanti usaha dan energi, apakah kedua besaran ini setara atau tidak? Nanti bisa dilihat dari dimensinya. Kalau dimensinya sama, maka dia setara. Kalau dimensinya berbeda, berarti tidak setara. Seperti itu. Yang kedua, nanti menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Ya, mungkin benar. Yang ketiga nanti digunakan menurunkan persamaan suatu besaran fisis ya, jika kesebandingan besaran fisis tersebut dengan besaran fisis lainnya diketahui. Jadi intinya nanti ketika itu bisa digunakan untuk menurunkan persamaan besaran fisis lainnya gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai contoh yang pertama dulu ya. Tadi dikatakan di sini dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Dan besaran pokok memiliki dimensinya masing-masing gitu ya. Contohnya nanti luas ya, contohnya luas. Luas ya, A ya. A itu kan panjang kali lebar ya. Panjang itu dimensinya kan L ya. L. Terus lebar itu juga dimensinya L. Maka L kan L ya. L pangkat 2A. Nanti cara nulisnya seperti ini dia. Seperti itu. Terus nanti contohnya volume ya. Volume ya. Yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu dimensinya tadi L ya. Karena satunya meter ya. Lebar itu juga dimensinya L karena dia juga merupakan bagian dari panjang ya. Terus T itu juga tinggi itu dimensinya L ya. Sehingga nanti dimensinya adalah seperti ini, L pangkat 3. Oke, tadi di manfaat yang kedua dikatakan bahwa dimensi itu bermanfaat untuk menentukan apakah suatu persamaan pasti salah atau mungkin benar ya. Kita akan lihat contoh yang manfaat yang kedua ya. Contoh misalnya adalah, misalkan persamaannya diberikan seperti ini. P sama dengan ya S kali T ya, jarak dikali waktu. Walaupun
kita sudah tahu bahwa ini sebenarnya salah ya. Tapi kita akan buktikan, kita akan lihat dari dimensinya. Kalau P itu kan satuannya kan meter per second ya, meter per second. Ini contoh saja, contoh ya. Berarti kalau meter itu atau panjang ya, berarti panjang itu L ya. Oke, panjang itu L ya. Per waktu ya, panjang per waktu berarti T pangkat minus 1 atau L per T ya. L per T seperti ini. Sama dengan jarak itu berarti panjangnya, jarak kan meter ya, berarti panjang berarti nanti dia L ya. Terus dikali T itu waktu ya, berarti ya T besar gitu. Kalau kita lihat ini ya, ini tidak sama ya, L per T itu tidak sama dengan L kali T gitu. Contohnya 4 per 2 itu tidak sama dengan 4 kali 2 ya, berarti ini nanti pasti salah persamaannya. Ya benar ya, memang tadi di awal juga saya bilang ini sudah salah gitu ya, ini persamaannya pasti salah gitu. Oke, sekarang kita akan lihat contoh yang mungkin benar ya dari 4 dimensi yang kedua tadi. Misalkan itu adalah lambda ya, lambda sama dengan P kali T. Ini ya. Lambda itu kan panjang ya, panjang berarti L ya. L ya. Dimensi panjang itu L sama dengan P itu tadi L per T ya. Ini contoh saja L per T. Dikali T itu dimensinya T besar ya. Oke. Ini kan saling membagi ya. Saling membagi ya. Sehingga nanti L sama dengan L. Jadi ini nanti persamaannya kan sama ya, berarti ini nanti persamaan ini kemungkinan benar gitu ya. Ini pasti salah. Kira-kira seperti itu contohnya ya. Oke, sekarang kita akan lihat dimensi dari besaran turunan yang lainnya ya. Contohnya itu kecepatan ya. Kalau tadi luas itu dimensinya L pangkat 2, volume itu L pangkat 3 ya. Sekarang kalau kita lihat kecepatan, berarti kecepatan ini ya, berarti ya kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya. Berarti S per T. Yang ini sebenarnya adalah S per T ya. S per T waktu. S itu kan panjang ya. S itu termasuk panjang, berarti dimensinya L ya. Jarak meter ya. L per T. Seperti ini. Ini juga nanti bisa L ya. Terus seperti ini aja. T pangkat minus 1. Kalau naik ke atas kan jadi minus ya. T pangkat minus 1. Seperti itu. Berarti nanti kalau percepatan bagaimana? Kalau percepatan kan P per T ya. P per T. Percepatan adalah P per T ya. Kecepatan dibagi waktu A. P-nya tadi apa? P-nya adalah dimensinya ini. L T pangkat minus 1 Terus waktu itu tadi dimensinya ya T ya. T gitu. Atau bisa ditulis nanti L ya. T pangkat minus 2 jadinya. Kan kalau naik ini nanti ke atas kan dikali T pangkat minus 1 ya. T pangkat minus 1 dikali T pangkat minus 1 itulah T pangkat minus 2. Oke, bisa ya. Jadi masih cukup mudah ya untuk sejauh ini. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya latihan soalnya ya. Di sini besaran yang dimensinya M, L, T pangkat minus 2 adalah titik-titik. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, apakah massa jenis ya? Apakah massa jenis? Kita lihat dulu. Massa jenis itu berarti rho ya. Simbolnya itu rho. Rho sama dengan ya massa per volume. Massa per volume. Terus massa itu tadi dimensinya apa? M besar ya. Terus volume itu dimensinya tadi sebelumnya udah kita lihat ya,
L pangkat minus 3 atau ya L pangkat minus 3 ya. L pangkat 3, sorry. L pangkat 3. Ini. Volume itu dimensi L pangkat 3. Sehingga nanti dimensi dari massa jenis itu adalah M ya. Terus L pangkat kalau naik ke atas jadi minus 3 ya. Ini harus tahu ini di matematika eksponen ya. Oke, jadi dimensi dari massa jenis itu adalah M, L, pangkat minus 3 gitu ya. Jadi apakah ini jawabannya? Tentunya salah ya, karena besaran yang dimensinya M, L, T pangkat minus 2. Jadi ini pasti salah karena ini dimensinya ya, M, L pangkat minus 3 ya. Nggak sama ya. Terus kita lihat dulu percepatannya. Sebenarnya tadi percepatan sudah kita bahas ya, sudah kita pelajari, tapi nggak apa-apa saya jelaskan ulang ya. Di sini percepatan itu kan A ya. A tadi adalah supaya semakin ingat ya. A itu P per T. Ini nih. Terus P itu tadi dimensinya apa? P itu tadi dimensinya L T pangkat minus 1 ya. Terus ini waktu itu dimensinya T pangkat minus T pangkat 1 aja ya. Terus kalau nanti dia naik ke atas, jadi L ya. Jangan lupa buat tanda ini. Kali T pangkat, jadi T pangkat minus 2 ya. Karena dia naik ke atas nanti, T pangkat minus 1 kali T pangkat minus 1 itulah T pangkat minus 2. Seperti itu. Sekarang kita lihat gaya ya. Gaya F ya. Simbol dari gaya itu F ya. Force gitu ya. Oke, gaya itu adalah M kali A, massa dikali percepatan. Ini bunyi dari hukum Newton keberapa? Ini bunyi dari hukum Newton kedua ya. Hukum Newton kedua. Gitu. Dikatakan bahwa percepatan yang dialami suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja ya, dan berbanding terbalik dengan massa benda yang bekerja. Jadi artinya gini, kalau benda semakin besar, maka dia akan percepatannya akan semakin kecil ya. Jadi percepatannya, jadi benda yang kecil akan lebih cepat daripada benda yang besar ya. Kalau diberikan gaya yang sama, kira-kira seperti itu artinya. Contoh ya. Oke. Sekarang M itu tadi dimensinya apa? M itu dimensinya adalah M besar ya. M besar. Terus A itu ya, percepatan itu dimensinya apa? Jangan lupa langsung buat dulu gini. Oke. Percepatan itu dimensinya L T pangkat minus 2. Ini tadi percepatan ya. M kali A. Oke. Jadi memang harus tahu rumusnya juga ya. Oke, kalau kita lihat, maka jawaban yang benar apa? Maka jawaban yang benar adalah gaya ya. Sama nggak? Wah, sama gitu. Terus kalau percepatan, ini salah ya. Ini cuma LT pangkat minus 2, nggak ada M-nya. Coba kalau kita lihat energi ya. Memang dimensi energi itu apa sih? Kita lihat aja energi potensial ya. Mana energi potensial ya? Energi potensial ya. Di mana energi potensial itu adalah M G H. Oke. MGH. M itu dimensinya M ya. M itu dimensinya M. Oke. Oke ya. Oke, sorry. Oke. Wow. Oke. Terus G itu sama dengan A ya, percepatan. Kalau ini kan percepatan, kalau ini percepatan gravitasi ya. Dimensinya pasti sama ya. Yaitu LT pangkat minus 2. Maka dikali ya L T pangkat minus 2. Wow. Gitulah. Terus H itu ketinggian, berarti panjangnya. Panjang itu dimensinya L. Sehingga nanti ya, ini nanti akan jadi M ya. Terus L kali L ya. Nanti ini kan ada L kali L di sini ya. Berarti nanti L pangkat 2 ya.
terus T pangkat minus 2. Seperti itu. Oke, masih bisa diikuti ya. Itu adalah energi. Sekarang kita akan lihat tadi manfaat dimensi yang pertama di sini ya. Manfaat dimensi yang pertama yaitu menunjukkan bahwa dua besaran fisika itu setara. Tadi contohnya saya sebutkan itu adalah usaha dengan energi ya. Kalau kita lihat energi ini dimensinya ya, ml pangkat 2 t pangkat minus 2. Oke, bisa ya. Sekarang kita akan lihat apakah mereka setara. Sekarang kita lihat dulu usaha ya. Usaha itu ya, kalian sudah pernah belajar di SMP. Usaha itu rumusnya apa? Usaha. Simbolnya usaha itu adalah W, work ya. W itu adalah F kali S ya, atau F kali D, distance ya, perpindahan atau jarak ya. F itu tadi dimensinya apa? F itu dimensinya tadi M ya, L ya, terus T pangkat minus 2. Ini nih. Oke. L itu tadi dimensinya adalah nih. F itu adalah dimensinya nih. Gaya itu dimensinya ini M, L, T pangkat minus 2. Terus D itu kan jarak ya. Perpindahan. Berarti panjangnya. Dimensinya dari panjang berarti kali L. Oke, lihat. Maka ini M, L, T pangkat minus 2 L. Sehingga nanti M ya. L kali L jadi L pangkat 2 ya. Terus T pangkat minus 2. Sekarang coba lihat nih. Sama nggak? Sama. Jadi dia adalah besaran yang setara. Seperti itu. Oke, bisa. Coba lihat usaha dengan gaya sama nggak? Beda, berarti dia tidak setara. Seperti itu. Oke? Bisa dimengerti ya? Oke, kalau bingung nanti bisa ditanyakan di komen di bawah gitu. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh kedua nih. Daya merupakan salah satu contoh dari besaran turunan. Ya, benar ya, daya itu adalah contoh besaran turunan. Daya bukan ringso ya, atau apalagi itu contoh yang lain ya. Daya. Daya adalah usaha dibagi waktu ya. Jadi daya itu adalah rumusnya P itu adalah usaha W per T ya. Atau gaya kali jarak dibagi waktu. Kan usaha itu tadi adalah F kali D ya, atau F kali S sama aja ya. F kali S kalau di sini ya, distance ya, jarak nggak apa-apa, S juga nggak apa-apa, bagi T ya. W itu kan F kali S ya. Tentukanlah dimensi daya. Jadi sangat mudah karena kita tadi udah mencari ini nih. Udah mencari ini, berarti kita turunkan dari sini aja ya. Dimensinya kita cari dari sini aja karena tadi usaha kita udah cari. Tadi usaha dimensinya apa? M ya, masih ingat ya? Sebelumnya kita udah bahas tadi M ya. Terus L pangkat 2 ya. Terus T pangkat minus 2 ya. Jangan lupa T pangkat minus 2. Terus waktu itu ya, bukan usaha dibagi waktu. Waktu itu jadi waktu itu kenapa gitu ya? Waktu itu T dimensinya. Oke, sekarang jadinya adalah M. Oke, mantap jiwa. L ya, pangkat 2. Terus ini kan T pangkat minus 3 jadinya ya. Karena naik ke atas jadi minus nanti. T pangkat minus 3. Seperti itu. Jadi dimensi dari daya itu adalah M L pangkat 2 T pangkat minus 3. Bukan mobil legend ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi contoh yang ketiga. Ini nih kita masuk ke apa ini ya? Udah masuk ke hitung-hitungan. Maka nilai 4x tambah 3y tambah 2z adalah titik. Ini. Jika M pangkat X, L pangkat Y, T pangkat Z adalah formula dimensi dari usaha, maka nilai 4x tambah 3y tambah 2z adalah titik. Tadi usaha itu dimensinya apa?
Nah, kita cari aja ya biar makin ingat usaha itu tadi ya. Hanya review sekalian saja. F kali D. F itu tadi dimensi F adalah M besar ya. M besar. Terus L ya, L. Wow. Wis. L ya. Terus kali T pangkat minus 2 dong tadi. Siap. Terus dikali D. D itu kan tadi distance ya. Atau itu kan besaran dari panjang ya. Bagian dari besaran panjang berarti kali L ya. Sehingga nanti dimensi dari usaha itu M ya. Terus L pangkat 2. Terus T pangkat minus 2. Ini nih. Nah, ini dia. Terus di sini dikatakan jika M pangkat X, L pangkat Y, T pangkat Z. Nah, itu kan adalah formula dimensi dari usaha. Berarti dia adalah tadi M pangkat X ya. Nggak usah saya buat ininya ya, biar cepat. Dikali L pangkat Y, dikali T pangkat Z. Ya, dikali ya. Oke. Berarti M pangkat X. Berarti ini kan M pangkat 1 ya sebenarnya. M pangkat 1. Jadi X-nya berapa? X-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Karena ini kan sama ya. M pangkat 1, M pangkat X. Berarti X itu adalah 1 itu. Terus ini L pangkat 2. Berarti Y-nya berapa? Berarti Y-nya adalah 2 yang ini. Berarti Y-nya sama dengan 2. Terus T pangkat minus 2, T pangkat Z. Jadi Z-nya berapa? Z-nya minus 2. Seperti itu. Sehingga yang tanya itu adalah 4X ya. 4X tambah 3Y ya. Tambah 3Y tambah 2Z. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan saja nilai X-nya, berarti 4 kali 1. Oke. OC tambah 3 kali Y-nya 2 ya. 2. Mantap. Tambah 2 kali Z-nya berapa? Z-nya itu adalah minus 2. Wow. Z-nya itu adalah minus 2. Kan 2Z ya. Ditanya 2Z. Berarti minus 2. Ini minus. Jangan lupa. Oke. Sekarang 4 kali 1 ya. 4. 3 kali 2 tambah 6. Ini minus tadi. Kok hilang ya? Oke. 2 dikali minus 2. Jadi nanti dikurang 4 ya. Wow, hilang terus dia. Oke. Jadi nanti 4 tambah 6, 10 dikurang 4, 6. Tetap 6 ya. Jadi jawabannya adalah 6. Nilai 4X tambah 3Y tambah 2Z adalah 6. Oke. Masih bisa diikuti. Saya berharap masih bisa ya diikuti ya. Oke, jadi itu aja tentang dimensi ya. Itu aja tentang dimensi. Tadi ada 3 manfaatnya. Terus ini ada beberapa contoh soal. Jadi kita bisa menemukan dimensi dari besaran-besaran turunan lainnya. Yang penting kita paham dimensi dari besaran pokok. Tapi kita bisa menemukan dimensi dari besaran turunan kalau kita tahu rumusnya ini ya, rumus-rumusnya. Usaha itu apa, gaya itu apa. Kalau kita nggak tahu nanti usaha itu F kali D, wah susah sekali gitu ya. Dan ini pastinya sudah dipelajari di SMP ya. Mungkin yang asing bagi kalian itu adalah nanti momentum ya. Yang ini, momentum gitu ya. Tadi panjang gelombang atau lambda juga udah ya. Lambda udah dipelajari di SMP. Yang mungkin bingung adalah momentum. Nanti sama ada lagi impuls, tapi itu nanti Bapak kasih di soal latihan. Oke? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke notasi ilmiah ya. Jadi, apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah cara penulisan hasil pengukuran yang sangat besar maupun kecil dalam notasi desimal standar gitu ya. Jadi nanti itu adalah contohnya cara penulisan hasil pengukuran yang sangat besar. Contohnya jarak bumi ke matahari itu kan sangat besar ya.
Atau misalkan lah jarak sebuah antar planet itu 100 juta gitu ya, itu kan 100 juta, contoh 100 juta meter, itu kan 100 juta meter itu kan sangat banyak ya, bisa 1000 gitu ya, atau massa dari sebuah benda gitu 0, sekian 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 kilogram. Nah, itu kan banyak sekali nanti tulisnya. Maka nanti kita bisa tuliskan menjadi lebih sederhana ya. Maka di sini dikatakan cara penulisan pengukuran yang sangat besar maupun kecil dalam notasi desimal. Contohnya tadi jarak sebuah planet adalah contohnya 100 juta atau 1 miliar meter gitu ya, itu kan panjang sekali kan nulisnya 1000 gitu ya, atau massa sebuah benda 0,000000 gitu kan, itu kan panjang sekali, nanti bisa kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana gitu. Jadi notasi ilmiah itu nanti tuliskan seperti ini ya, A dikali 10 pangkat N ya, A dikali 10 pangkat N ya, terus A itu nanti bilangan penting atau bilangan pokok ya, bukan penting per pokok ya, nanti dia adalah bilangan penting atau bilangan pokok. Nanti nilai A itu nilai A itu di antara 1 sampai 9 atau 1 lebih kecil A, lebih kecil 10 ya. Jadi nanti A itu bisa 1 ya, bisa 1, tapi bisa juga lebih besar 1 ya. Nggak boleh lebih kecil 1, harus lebih besar 1 atau lebih besar 1, terus harus lebih kecil dari 10. Itu adalah nilai A. Contohnya 2. 3, 9, bisa. 11 bisa nggak dia? Nggak bisa. Karena syaratnya adalah harus lebih kecil dari 10, terus lebih besar sama dengan 1. 1 bisa, karena ada tanda sama dengannya. Kalau 10 nggak bisa ya, karena harus lebih kecil dari 10. Kalau 9,9 bisa, karena 9,9 itu adalah lebih kecil dari 10. Itu adalah A-nya. Contoh gini ya, apa sih artinya A harus 1? Apa sih artinya A lebih kecil dari 10? Contohnya seperti ini ya. Di sini udah ada contoh, tapi contoh sederhana dulu ya. Contohnya itu 1000 ya. 1000. 10 pakai ini itu adalah orde besarnya, itu nanti disebut orde besar ya. 1000 itu berarti bisa kita buat ya, berarti 1 ya kali 10 pangkat 3. A-nya 1 bisa gitu ya. 1 kali 10 pangkat 3 kan 1000. Kan bisa jadi ditulis seperti ini ya. Bisa nggak seperti ini? Benar nggak ini? 1000 itu adalah 10 kali 10 pangkat 2. Benar ya? Nilainya tetap 1000. Tapi secara notasi ilmiah ini tidak benar. Karena apa? Karena A-nya lebih kecil, karena A-nya tidak lebih kecil dari 10, atau A-nya itu adalah 10. Kan dibilang di sini syaratnya A itu harus lebih kecil 10. Jadi ini nilainya sama, tapi penulisannya salah gitu. Contoh lagi ya. Misalkan 12.000 ya. Ini kan bisa ditulis 12 kali 10 pangkat 3 ya. Kali 10 pangkat 3. Benar nggak? Ya ini benar. Nilainya ya, nilainya benar, sama. Tapi apakah secara notasi ilmiah benar? Ini salah secara penyusunan notasi ilmiah. Harusnya berapa? Ini 12 kenapa salah? Karena 12 itu tidak lebih kecil dari 10. Supaya lebih kecil 10 maka dia adalah 1,2 kali 10 pangkat 4. Wah, kok bisa kali 10 pangkat 4 ya? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di sini ya. Oke, contoh pertama itu adalah 20.000 ya. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 4. Caranya gimana? Taruh aja di sini koma ya. Misalkan di sini koma, pindahkan komanya ke kiri 1, 2, 3, 4. Berarti nanti di sini komanya ya 2 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Atau sebenarnya 2,00 kali 10 pangkat 4. Ini tadi 12.000 ya. 12.000. Nah, buat di sini koma. Misalkan saja di sini ada koma ya. Nah, sekarang kita pindahkan komanya ke kiri 1, 2, 3, 4. Berarti komanya di sini. Maka 1,2 kali 10 pangkat 4. Contoh lagi ya. Contoh lagi. 1567. Ini nih. Oke, contoh lagi
1567000. Itu kita ubah ke dalam notasi ilmiah ya. Kalau kita lihat berarti nanti harus 1 koma ya, nggak boleh 15 ya, harus di sini komanya. Berarti nanti buat aja di sini komanya dulu. Koma di sini berarti pindah ke sini 1, pindah ke sini 2, pindah ke sini 3, pindah ke sini 4, pindah ke sini 5, pindah ke sini 6, pindah ke sini 7. Berarti nanti 1 ya, 1,567 kali 10 pangkat 7. Seperti itu aja ya. 1,567 kali 10 pangkat 7 ini kali ya. Titik gitu. Oke, bisa? Oke, contoh lagi ya. Contoh lagi nanti seperti ini ya. 5250000. Berarti ini ubah ke notasi ilmiah gitu ya. Jadi berapa gitu. Oke, berarti taruh aja di sini komanya. Berarti pindah ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini nanti komanya berarti 5,25 kali 10 pangkat 7. Seperti itu dia. Oke, bisa diikuti ya sejauh ini. Oke, bisa diikuti ya. Sekarang itu kalau bilangannya nilainya lebih besar dari 1 gitu ya. Ini kalau bilangannya lebih besar dari 1, jadi nolnya dari belakang. Bagaimana kalau bilangannya lebih kecil 1? Kan 0, itu lebih kecil 1 ya. Contohnya ini 0,000005 kg sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 7. Tapi sebelum ke sini saya jelaskan dulu contoh yang sederhana ya. Contohnya 0,2 ya. 0,2 itu kan 2 kali 10 pangkat. Di sini jadi pangkat minus 1. Harus minus dia ya. 2 kali 10 pangkat minus 1. Karena nanti 2 kali 10 pangkat minus 1 itu kan 2 per 10 ya. Ini sebenarnya nanti kan 2 per 10. Kalau 2 per 10 itu kan 0,2 ya. Seperti itu. Jadi dia nanti jadi minus kalau 0, contohnya lagi 0,002. Ini nanti jadi 002 ya. Ini nanti jadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Kok bisa 10 pangkat minus 3? Bagaimana caranya gitu ya? Mungkin kalian berpikir ya. Perhatikan, 0,2 itu 2 kali 10 pangkat minus 1. Berarti nanti kalau 0,02 ya, 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ya gitu ya. Berarti kalau tadi komanya, kalau yang lebih besar dari 1 angkanya nilainya, komanya dari belakang ya. Kalau ini komanya dari sini aja, pindahkan 1 ke sini, komanya langsung taruh ke depan ya. Pindahkan 1 ke sini, komanya jadi 2 kali 10 pangkat minus 1. Ini lagi komanya pindahkan 1, 2, jadi 2 kan 2 koma nanti kan, atau 2 kali 10 pangkat minus 2. Kalau ini pindahkan komanya 1, 2, 3, berarti nanti jadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Kalau ini kan berarti komanya pindahkan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komanya pindahkan ke sini. Maka nanti dia 5 kali 10 pangkat minus 7. Seperti itu. Gimana? Masih bisa diikuti? Cukup mudah ya, cukup gampang gitu ya. Jadi harus paham caranya, konsepnya gitu. Terus nanti misalkan kalau koma dulu ya, 0,0000023. Ini bagaimana? Gimana kita pindahkan komanya? Sampai ke sini enggak? Tidak ya. Kalau sampai ke sini nanti dia jadi 23 kali 10 pangkat. Dia enggak memenuhi ini. Ya. Kalau kita pindahkan ya. Kalau kita pindahkan nanti komanya ya, misalkan kita pindahkan dari komanya ke sini 1. Kalau kita pindahkan nanti komanya ya ke sini 1 ya, dari sini. Kalau kita pindahkan nanti komanya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti 23, cuma ambil yang ini aja ya, 2 angka terakhir ini, 23 kali 10 pangkat 6. Minus 6, minus ya, jangan lupa minus.
Ah, itu benar nggak? Ah, salah. Karena apa? Ini 23 ini tidak lebih kecil dari 10. Ah, maka dia harus 2,3. Bagaimana supaya 2,3? Berarti komanya sampai di sini aja. Berarti nanti dari sini ya, pindahkan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti komanya di sini ya. Berarti nanti 2,3 kali 10 pangkat minus 5. Ah, seperti itu caranya. Oke, contoh lagi ya. Contoh lagi supaya makin paham. Contoh itu 0, ini nih. 0,00001579 nah gitu ya. Berarti ini satu komanya kita pindahkan sampai ke mana? Apakah bisa di sini komanya? Tidak bisa, nanti dia 15 gitu ya. Jadi komanya harus di sini. Berarti nanti pindahkan saja komanya ke sini, satu, 2, 3, 4, 5. Jadi dia nanti 1,5798 ya. Dikali tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat minus 5. Jangan lupa minus-minusnya. Minus 5. Itu. Oke? Bisa diikuti ya. Sejauh ini bisa diikuti supaya nanti di latihan soal bisa dikerjakan. Seperti itu ya. Kalau dia lebih besar dari 1 kan 52500 itu kan lebih besar dari 1, berarti cara nulisnya seperti ini. Nanti pangkatnya positif. Kalau 0, sekian 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 nanti pangkatnya pasti negatif gitu, seperti ini nih. Kita lihat contoh berikutnya ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Ini adalah 0,0000053421 kg. Berarti nanti komanya di sini ya. Di sini ya, di sini nih komanya ya. Jadi nanti 5 ini dipisahkan oleh koma sama ini. Oke. Berarti nanti ya, ini di sini koma ada nanti. Maka nanti kita hitung aja ya. Tapi kan ini gampang kan hitungnya karena kelipatan 3 ya. Ke sini 1, di komanya pindah 1, 2, 3. Berarti kelipatan 3 aja. Kalau ke sini 3, ke sini ya. Ke sini nanti 3, ke sini 6, ke sini 9 ya. Ke sini 12 ya. Ke sini 15, ke sini 18, ke sini 21. Di sini 21, tapi kita ke sini berarti satu langkah ke sini jadi nanti 22. Berarti nanti komanya di sini ya, koma di sini. Jadinya nanti 5,3421. Komanya lihat ya. 5,3421 kali 10 pangkat minus 22. Karena tadi komanya pindah sampai ke sini dihitung 22 ya. Oke, bisa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti dia 5,3421 kali 10 pangkat minus 22. Kan jadi simpel sekali nulisnya daripada ini 0,000001 gitu. Banyak sekali. Oke. Sekarang kita lihat contoh keempat. Ini nih. 0,0000 meter gitu ya. Oke. Berarti kalau dia lebih besar dari 1, maka komanya dari mana tadi kita buat? Dari ujung sini. Dari ujung sini sampai ke sini. Gitu ya. Dari ujung sini sampai ke sini. Kenapa nggak di sini? Nanti dia 72. Kalau 72 nanti tidak memenuhi syarat A-nya. Harus lebih kecil dari 10. Oke? Jadi ini nanti ya, kita hitung aja langsung. Pindah ke sini 1, 2, 3. Sama ya. Berarti pindah ke sini nanti 3, pindah ke sini 6, pindah ke sini 9, pindah ke sini 12, pindah ke sini 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya, 15. Tapi dia nanti masih 725. Supaya dia 7 koma ya. Kan nanti kalau sampai di sini doang nanti 725 ya. Kalau sampai sini doang nanti dia jadi 725 kali 10 pangkat 15 ya. Kita kan nggak boleh nih. Karena 725 itu tidak lebih kecil dari 10. Jadi ini nggak boleh ya. Nilainya sih sama, nilainya sama. Tapi penulisan notasi nilainya dia salah gitu. Terus kita harus pindahkan dua lagi. 15 tadi 16, 17. Jadi dia 7,25 kali 10 pangkat 17 gitu. Oke? Bisa ya?
Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke jadi itulah notasi ilmiah ya. Nah, semoga bisa dipahami. Nanti di PC di soal-soal atau penjelasan soal jarang sekali jawabannya seperti ini. Biasanya dibuat nanti ke dalam notasi ilmiah selalu gitu. Biasanya ya. Bisa nanti dibuat ke notasi ilmiah. Oke, jadi harus paham seperti itu. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Materi berikutnya ya. Materi tentang angka penting. Jadi apa itu angka penting? Di sini saya sudah tuliskan apa itu angka pentingnya. Jadi angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran ya, yang terdiri atas angka eksakt dan satu angka terakhir yang ditaksir ya. Jadi angka penting adalah semua angka yang diperoleh hasil pengukuran yang terdiri atas angka eksak ya. Ini atau angka pasti ya ini. Dan satu angka terakhir yang ditaksir. Contohnya gini, 34 atau 34,6. Biasanya kan kita gampang kan melihat tinggal 150 cm itu kan gampang kan, tapi biasanya ada komanya kan. Itu adalah ditaksir ya. Contohnya 150,3 gitu. Itu biasanya 150 itu angka eksaknya, yang koma 3 itu nanti angka taksiran gitu, atau 34,6 ya, beratnya 34 kilo sekian gitu ya, itu bisa aja 0,5, 0,6, 0,7 gitu ya. Jadi 34 itu udah angka eksak, udah pasti, komanya itu biasanya ditaksir gitu, dan hanya satu angka taksirnya. Oke. Sekarang untuk penulisan angka penting ini penting sekali ya, karena nanti dalam pengukuran penulisan angka penting itu penting sekali. Ada beberapa syarat penulisan angka penting, gitu ya. Jadi ada beberapa syarat penulisan angka penting. Syarat yang pertama, oke, bisa kita mulai. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Apa artinya? Semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi nanti contohnya seperti ini. 256,7. Ada yang angka nol? Enggak ada. Berarti ini semua adalah angka penting. Maka ini nanti 4 AP ya, bisa disingkat angka penting gitu. Contoh gini. 2115,6. 67 contohnya. Maka ini nanti berapa angka penting? 1 2 3 4 5 6. 6 ya. 1 2 3 4 5. Maka ini nanti 6 angka penting gitu aja. Oke, bisa ya. Jadi itu nanti 6 angka penting. Oke, jadi itu syarat aturan ya, aturan penulisan angka penting ya. Jadi semua angka bukan nol adalah angka penting. Oke, yang kedua nanti angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi gini, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh gini, 50,03. Lihat angka 0 ini adalah terletak di antara dua bukan angka 0 ya. Nih, angka 0 ini terletak di antara dua bukan angka 0. Makanya yang 4 angka penting. Gitu. Coba 5,01, maka ini 3 angka penting gitu ya. Terus ini nanti 2, 0, 0, 3. Maka ini nanti 4 angka penting lagi ya. Atau 1, 0, 0, 0, 5 gitu. Jadi ini nanti berapa angka penting? Ya, 5 angka penting gitu ya. Angka 0 yang terletak di antara dua bukan angka 0 adalah angka penting. Angka penting ya. Oke, kita lihat syarat aturan yang ketiga. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Ya. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting ya, kecuali ada penjelasan lain. Contoh gini ya, 25000. Ini kan 5 angka penting ya.
Nah, ini angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 berarti tadi kan bisa pertama semua angka bukan 0 angka penting. Nah, gitu ya. Terus kalau di sebelah kanannya angka 0, nah, itu adalah 5 angka penting ya. Di sebelah angka yang bukan 0 gitu ya. Ini kan bukan angka 0 ya gitu. Jadi angka penting. Nah, kecuali nanti dikatakan diberikan penjelasan berupa garis bawah. Contoh gini. 2500 terus dikasih di sini garisnya, maka ini adalah 4 angka penting. Ini artinya angka pentingnya cuma sampai sini nih. Seandainya gini 25000 di sini dikasih garisnya berarti berapa angka penting? 3 angka penting. Seandainya lagi 25000 dikasih di sini, maka ini berapa angka penting? 2 angka penting doang gitu. Terus yang keempat, untuk bilangan yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan di kanan koma desimal bukan angka penting. Yang lebih kecil dari 1 ya. Contohnya gini, 0,002. Ini berapa angka penting? Ini cuma 1 angka penting. Gitu ya. Jadi ini cuma 1 angka penting. Karena apa? Ya ini. Untuk bilangan yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan di kanan koma desimal bukan angka penting. Contohnya gini, 0,00201. Ini berapa angka penting ini? Ini adalah 3 angka penting. Cuma di kiri dan di kanan ini doang ya. Tapi ini udah dihitung nolnya di sini, angka penting gitu. Contohnya gini, 0,000100. Ini berapa angka penting? Ini adalah berapa? 3 angka penting. Ya ini dihitung angka penting sesuai syarat-syarat yang tadi ya. Angka 0 di sebelah angka bukan 0 adalah angka penting. Seperti itu. Oke. Jadi itu aja materi untuk hari ini, yaitu dimensi ya. Terus notasi ilmiah dan angka penting. Nanti kita akan lihat latihan soal ya. Latihan soal dari angka penting, latihan soal dari dimensi, latihan soal dari notasi ilmiah, dan latihan soal nanti dari konversi satuan. Oke, semoga bisa dipahami, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini.